Tes tes satu tes. Kedengaran nggak, Bud? Tes. Aman. Ada yang belum join lagi? Seminar PKI. Join squad kan? Debut. Tahu. Ada yang ngomong. Izin kita mulai kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang menyempatkan hadir pada Zoom di pagi hari ini. Itu tentang membahas sedikit tentang sistem aplikasi SIA ya. SIA yang nanti akan dijelaskan oleh di sini yang hadir ada teman-teman operator yang nanti mungkin sebagai pemegang akun SIA di masing-masing prodinya. Eh, Mungkin itu aja pembuka dari dulu, Pak. Nanti bisa disimulasikan sama Pak Iqbal. Dimohon kepada teman-temannya, teman-teman semua silahkan, mohon diperhatikan ya. Mohon disimak baik-baik. Kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan kepada Pak Iqbal. Kepada Pak Iqbal, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bisa didengar? Bisa kedengaran, Pak? Kedengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada semua operator yang ada di Borles untuk bisa berhadir pada kesempatan kali ini. Jadi kita mungkin agak santai saja, tidak terlalu formal, karena ini hanya sosialisasi dadakan. Ini hubungannya nanti dengan sosialisasi untuk penjemputan nilai oleh para dosen di sana. Nah, jadi untuk sistem informasi akademiknya itu sudah siap untuk para dosen nanti pada saat ingin input nilai setelah pelaksanaan UTS, mungkin ya. Jadi menurut saya sih bagusnya pelaksanaan sosialisasi nanti itu setelah selesai UTS supaya dosen-dosen itu sudah punya bahan ya yang bisa dipraktekkan ketika kita nanti sosialisasi. Jadi dosen-dosen langsung praktek sendiri-sendiri nanti di akun SIA-nya untuk menginputkan nilai. Nah, tapi sebelum para dosen itu bisa mulai menginput nilai, nah saya minta tolong kepada semua operator itu untuk mengedit jadwal. Astagfirullahaladzim. Sini mati lampu. Oke, masih connect ya? Mati lampu tadi, untung pakai laptop satu, jadi masih bisa. Oke, saya teruskan ya, maaf tadi. Jadi nanti para operator saya minta tolong untuk mengedit kelas atau jadwal perkuliahan yang sudah saya siapkan, karena jadwal ini itu saya input berdasarkan pada KRS yang kemarin dikasihkan sama Pak Ruli. Ya, mungkin saya share screen dulu. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini kan kemarin ada KRS yang dikasih sama Pak Ruli. Ini daftar KRS ya. KRS yang sudah diinput melalui si akad yang ada di Borles.
Nah, jadi dari sini itu saya bikin kelas perkuliahan. Jadi saya ambil dari mata kuliah, kelas, sama prodinya. Nah, di sini kekurangannya itu ada pada dosen pengampu. Jadi di kelasnya ini masih belum ada dosen pengampu dosen pengampu yang ada di kelas tersebut. Nah, jadi saya minta para operator nanti menginputkan dosen pengampunya gitu ya. Nah, untuk penginputan dosen pengampu ini sudah bisa langsung ke SIA yang ada di sini. Jadi masing-masing operator untuk sementara user yang tersedia ini baru user admin. Jadi satu user itu nanti bisa dipakai semua, tapi kalau misalkan saya punya minta list para operatornya, itu bisa saya bikinkan user sendiri-sendiri, akun SIA sendiri-sendiri ya per prodi. Jadi masing-masing prodi itu ditunjuk satu operator untuk bisa mengedit di prodi masing-masing. Soalnya kalau menggunakan ini, ini user admin ya. Ini user adminnya. Kalau menggunakan user admin, ini satu user sebenarnya bisa digunakan untuk semua operator kalau sekarang. Tapi eh, satu user admin ini dia bisa berpindah-pindah prodi gitu. Jadi kalau menggunakan user admin, dia bisa berpindah ke prodi yang satu, prodi yang lain. Tapi kalau misalkan kita sudah buat user khusus operator, nah dia tidak bisa berpindah ke prodi lain. Jadi dia hanya bisa mengedit jadwal kuliah yang ada di prodinya sendiri gitu. Kalau untuk sekarang mungkin kita menggunakan, saya praktekkan itu menggunakan user admin dulu. Jadi di sini nanti ada di menu jadwal kuliah per semester, ini kelas penginputan kelasnya. Ini ya, kemudian pilih periode semester dari kelas tersebut, lalu semester berapa mata kuliah yang ingin diedit. Gitu. Nah, untuk sekarang saya contohkan ini adalah program studi manajemen dulu. Jadi di program studi manajemen kita bisa lihat di semester 1 ini tidak ada kelas yang disediakan. Saya tidak tahu kenapa, karena ini tadi saya mengambilnya dari KRS yang kemarin dikasih Paruli. Jadi di KRS ini itu tidak ada kelas mata kuliah di semester 1. Kemudian di semester 2 ya tidak ada ya, karena ini semester ganjil. Semester 3, nah semester 3 ini ada 3 kelas. Jadi ada mata kuliah manajemen keuangan kelas A, manajemen pemasaran kelas A, manajemen sumber daya manusia itu kelas A juga. Nah, ini sudah ada kelas, cuma belum ada dosen. Nah, jadi minta tolong ke operator, tolong diisikan dosen-dosennya. Gitu. Nah, untuk pengisian dosen ini bisa diisi maksimal, minimal itu satu itu wajib diisi, satu dosen mengampu, maksimal itu 3. Jadi kalau ada tim teaching itu bisa diinput maksimal 3 dosen. Ya. Jadi tinggal di sini, klik edit, kemudian pilih dosen pengampu pertama siapa, dosen pengampu kedua siapa, dosen pengampu ketiga siapa. Nah, jadi minta tolongnya di sini dulu untuk operator ya. Jadi semua kelas tadi diisikan dosen pengampunya. Nah, ini nanti gunanya kalau sudah diisi dosen pengampu, nah, dosen yang ditunjuk tadi dia bisa mengisi nilai UTS, UAS, dan lain-lain. Jadi pada saat sosialisasi ke dosen untuk sosialisasi input nilai, dosen sudah bisa menginput karena sudah diisi. Ya. Jadi ini setelah diisi, tinggal simpan. Nah, nanti setelah disimpan ini masuk ya. Dosennya 1, 2, 3. Kalau ada yang salah, tinggal diganti. Siapa dosennya? Diganti, simpan lagi. Ini nanti berubah lagi. Ini ya. Oke. Jadi kalau misalkan satu kelas ini ada 3 dosen, jadi 3 orang dosen ini dia bisa mengedit nilai di satu kelas ini.
manajemen pemasaran kelas A. Jadi tiga-tiganya bisa menginput atau mengedit nilainya. Seperti itu ya. Nah, itu satu, itu sebenarnya itu saja sih intinya untuk Zoom kita hari ini. Saya minta untuk operator nanti mengedit kelas di prodinya sendiri-sendiri. Mungkin yang banyak nanti di prodi S1 farmasi ya. S1 farmasi kan cukup banyak nih. Ada farmakologi kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, banyak kelasnya. Nah, ini harus diisi semua gitu ya. Makanya nanti kalau misalkan untuk sekarang ini karena saya masih belum ada data list operator masing-masing prodi, ini sebenarnya bisa semua operator menggunakan satu user admin. Tapi kalau misalkan satu hari ini bisa menyediakan data operator, jadi misalkan operator S1 farmasi, misalkan ada 3 orang, list 3 orang itu siapa aja. Nah, nanti saya buatkan masing-masing akun untuk 3 orang tadi. Jadi satu prodi, 3 operator, 3 user. Nah, biasanya untuk username operator itu menggunakan nick atau nomor HP, terserah mau yang mana. Ya, kalau di kami itu menggunakan nomor HP, karena kebanyakan operator itu yang diingat itu nomor HP, bukan nick. Kalau nick itu kebanyakan lupa kalau ditanya nick. Jadi kalau kami di sini di Uniska itu menggunakan nomor HP sebagai username. Tuh, nah, nanti terserah aja kalau untuk di sana itu mau seperti apa eh, username-nya, apakah pakai nomor HP atau pakai nick gitu. Jadi nanti saya minta listnya itu eh, username-nya itu apa dalam bentuk angka ya. Kalau untuk username di sini dalam bentuk angka. Kemudian kalau password nanti disamakan dengan username dulu. Nanti silakan edit sendiri-sendiri. Kemudian nama lengkap dan prodi prodi tempat dia ditugaskan gitu. Nah, itu saja minta untuk Pak Ruli nanti ya disiapkan. Oke, mungkin untuk eh, pengeditan atau penginputan dosen pengampu sampai di sini. Sebelumnya ada yang ditanyakan mungkin, soalnya mungkin ada sedikit lagi ya setelah ini yang ingin saya tambahkan berhubungan dengan kurikulum. Nah, jadi mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan dulu berhubungan dengan penginputan dosen pengampu di kelas sebelum saya lanjutkan sedikit. Ada? Halo, Pak. Assalamualaikum Pak. Boleh saya tanya? Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Eh, ini Pak, kalau semisalnya menginput apa nih namanya, contohnya misalnya S1, itu kan dosen-dosen tadi manual ya, itu bisa ada format supaya nggak manualnya atau kayak gimana untuk importnya gitu atau ekspornya atau gimana gitu? Ada nggak? Atau Kalau memang di satu-satu? sini di sini memang satu-satu sih, tapi kalau memang mau ada import, kalau import Mm-mm. itu bentuknya nanti Excel ada. Jadi kalau mau import Mm-mm. nanti yang diminta itu ini kode mata kuliah, kelas, Mm. prodi sama NIDN. NIDN dosen 1, dosen 2, dosen 3. Nanti saya kasih ke Pak Ruli untuk template-nya ya, template Excel-nya kalau mau diekspor bisa-bisa. Iya Pak, mungkin. Mungkin Heeh. agak berat ya yang prodinya yang banyak kayak S1 farmasi tadi kan. Iya betul. Jadi kayak ngulang eh, lagi gitu ya Pak ya, ibaratnya iya, iya, begitu. iya, bisa, Heeh. bisa. Untuk yang sekarang mungkin bisa saya permudah kayak gitu ya. Jadi di Mm. Excel saja, bisa, bisa. Mm. Nanti saya Oke. kasih ke Pak Ruli formatnya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Sih Pak, mau Ya. nanya. Mm-mm. Ini kan yang diinput ini kan biasanya nama-nama dosen yang kalau di hubungannya ke feeder kan biasanya ada ini IDN-nya Pak. Sedangkan di Ya. kami kan yang ngajar belum tentu ada ini IDN-nya gitu. Nah itu Mm-mm. tetap kita input kah atau untuk di feedernya lagi diseleksi lagi nanti atau seperti apa? Kalau di sini yang diinput itu khusus untuk input nilai ya. Jadi Ya. yang bertugas menginput nilai diinput dulu dosennya. Nah, kemudian nanti ketika pelaporan ke Pededikti, kalau dosennya tidak terdata, ya tidak terkirim ke anunya, ke feedernya gitu. Jadi misalkan yang ada satu kelas itu ada 3 dosen.
Tapi cuma dosen pertama saja yang terdata di Pededikti, di feeder. Nah, nanti berarti ketika dikirim kelasnya tadi, di kelas itu cuma ada satu dosennya itu aja yang terdata aja. Sedangkan dosen 2-3-nya itu tidak akan dikirim gitu. Oke, bisa Berarti nanti dipahami? untuk di feedernya kami adjust sesuaikan lagi gitu lah Pak. Kenapa tidak dari awal disesuaikan di sini? Maksudnya itu apakah ada perubahan lagi kah? Maksudnya di sini kan kalau yang di feeder itu kan yang terdata yang ada ini adanya aja Pak. Sedangkan di sini kan ibaratnya yang mengajar itu ada banyak, biasanya ada yang ya ada ini IDN-nya gitu. Ya itu maksudnya ketika ditugaskan di sini kan yang belum ada NIDN tuh. Ah, ah. Nah, ketika dilaporkan ke feeder yang tidak ada NIDN itu berarti Biasanya kami sesuaikan tuh Pak, kami ganti-ganti sesuai yang ada ini IDN-nya gitu di feedernya. Kalau dari sininya kami ganti, nanti di pelaporan itunya ganti juga tuh namanya. bisa kalau mau kalau mau mengeditnya di sini sih bisa aja. Jadi ketika selesai input nilai, edit dosen mengampunya, habis itu kirim lagi ke feeder itu bisa. Jadi pilihannya tadi ketika setelah input nilai bisa dirubah lewat SIA sini, Iya, iya. kemudian dikirim atau langsung dirubah ke feeder itu juga tidak masalah, sama aja. Artinya yang dosen yang tidak ada di feeder itu tidak akan ditambahkan sebagai dosen pengampu di kelas di feeder gitu. Walaupun di sini bisa input nilai. Nah, makanya kemarin kan sudah ditanyakan juga ini ada list dosen, ternyata ada beberapa yang Valid gitu ya. nggak valid, ada yang 1, 2, 3, 4, 5 NIDN-nya kan asal ada aja gitu. Nah, Itu ini kalau di contohnya. Siakat kami misalkan belum ada ini adanya, biasanya kami ganti nick atau angka random aja gitu. Yang penting itu bisa, karena kan kalau di Siakat itu biasanya login itu menggunakan nick Iya, kan. iya benar. Nah, yang penting mereka itu bisa Input masuk, nilai bisa ya, login, bisa ngisi absen. data-data dosennya. Untuk di feeder nanti biasanya kami sesuaikan lagi gitu, yang mana yang ada terdaftar di feeder, kami ganti-ganti gitu. Itu berarti memang resikonya kayak gitu. Kalau memang menggunakan dosen yang belum terdata kan perubahan itu dilakukan di belakang Belakang. gitu. Jadi terserah mau merubah langsung di feeder setelah selesai input nilai atau dirubah di SIA baru dikirim lagi ke feeder itu bisa. Bisa aja sih gitu. Asalkan tadi yang intinya kita untuk sekarang itu bisa input nilai dulu untuk para dosennya gitu. Sama yang sudah saya siapkan itu input nilai sama input absensi mahasiswa sama dosen. Untuk yang jurnal dosen kemarin ya. Nah itu insya Allah sudah siap nanti ketika kita sosialisasi sama dosen. Sudah bisa dipakai kalau mau. Kalau yang ini untuk satu mata kuliah itu maksimalnya berapa dosen tadi, Pak? 3 maksimal. Atau mau ditambah juga bisa. Mau 4. Kemarin kalau nggak salah kata Pak Ruli itu cuma 3 ya, satu kelas. Bukan satu mata kuliah ya, satu kelas. Kalau ini kan contohnya ada satu mata kuliah, Pendidikan Budaya Anti Korupsi, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, sampai F. Berarti ada 6 kelas untuk satu mata kuliah. Nah, masing-masing kelas itu bisa 3 dosen. Gitu. Jadi menginputnya tuh bukan per mata kuliah untuk dosen mengampu, menginputnya tuh per dosen. Soalnya kan kemungkinan dosen kelas A, B, C dengan dosen kelas D, E, F itu beda. Itu besar kemungkinan. Gitu. Makanya kita tidak menginputkan dosen pengisi nilai itu di kelas, bukan di mata kuliah. Tuh. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Pak, satu lagi Pak. Ya. Mungkin bisa ditambahkan Pak untuk dosen itu paling tidak 4 begitu Pak. Soalnya saya cek di platform sebelumnya yang di S1 Farmasi itu ada 4 apa namanya 4 dosen Dosen. yang mengampu di dalam kelas Oh, satu itu. kelas nanti lah. Iya, Oke, bisa kalau mau 4 nanti ditambahkan lagi. iya itu. Soalnya kadang apa kalau misalnya
Kalau kurang tahu sih Pak biasanya berapa, tapi saat ini 4. Kalau misalnya nambah 5 kayak gitu masih bisa ya Pak ya nanti ya berarti. Ya bisa aja sih. Nanti berarti kan ketika dilaporkan ke feeder berarti 5 juga satu kelasnya gitu ya. Atau Oke, oke. enggak? Atau cuma untuk nilainya aja? Untuk Biasanya, ini sih, mohon maaf ya, biasanya 5 juga, Pak, Oh kalau di 5 feeder. memang. Iya, mm-mm, memang 5. Soalnya nanti kan mereka untuk klaim juga karena sudah mm, ngajar gitu. Oh berarti bagi 5 ya. Satu Bagi 5 kelas benar. itu 16 iya, pertemuan bagi SKS-nya 5 lah. biasanya, Heeh. SKS-nya dibagi, biasanya di SKS-nya Ya di biasanya. SKS-nya dibagi. Ya, bisa aja kalau mau 5 memang. Makanya kemarin perlu ditanyakan juga maksimal maksimal dosen penghapus satu kelas berapa. Kalau misalkan 5 ya nanti saya setting jadi 5. Artinya 5 minimal satu kan di input maksimal 5 gitu. iya, betul. Bisa bisa. Ada lagi? Tidak mungkin sedikit saya tambahkan. Ini agak sedikit anu ya. Kemarin saya minta daftar mata kuliah kurikulum di Borles itu gimana ya nyebutnya agak sedikit kacau lah menurut saya itu. Jadi untuk kurikulum itu kan biasanya kurikulum itu ditetapkan sekali itu untuk beberapa angkatan. Jadi SK kurikulum itu cukup ditetapkan satu kali dan selama tidak ada perubahan ya tidak perlu dibikin SK kurikulum baru gitu biasanya. Dan di feeder pun itu juga seperti itu. Di feeder itu satu kurikulum itu sebenarnya hanya didata satu kali. Makanya ada pilihan waktu kita mengisi kurikulum. Mungkin saya masuk ke feeder. Bilang kurikulum. Nah, di kurikulum itu kan masa berlaku. Mulai berlakunya seberapa. Bukan periode. Kalau kayak KRS kan periodenya. Kalau ini masa berlaku. Artinya kalau masa berlaku ini satu kurikulum itu cukup diinput satu kali ketika tidak ada perubahan gitu. Nah, jadi kemarin yang saya minta ke Pak Ruli, saya minta kurikulum list kurikulum semua prodi. Kemudian kalau misalkan ada perubahan berlakunya mulai semester kapan gitu. Nah, jadi misalkan kurikulum A atau kuliahnya ini diberlakukan mulai angkatan 2018. Kemudian setelah sampai 2022 tidak ada perubahan, ya berarti itu aja diberlakukannya. Kemudian ketika 2022 ada perubahan, nah itu saya minta juga gitu. Soalnya yang dikasih Paruli kemarin itu kurang lengkap ya. Misalkan di sini ada satu mata kuliah yang di KRS itu ada nih SFM 536, tapi di kurikulum yang dikasih ke saya kemarin itu ini tidak ada. Nah, jadi agak nggak masuk jadinya di jadwal kuliah nggak masuk di KRS mahasiswa nggak masuk jadinya makanya agak sedikit bingung saya ketika mendatakannya ini makanya kemarin saya minta lagi ini kira-kira di semester berapa meletakkannya dan mulai semester kapan digunakan gitu. Nah, jadi mungkin para operator bisa mendatakan nanti kurikulumnya jadi kurikulum yang pernah diberlakukan satu kurikulum yang tidak pernah berubah itu dimulai dari kapan, ketika ada perubahan itu dimulai dari kapan, itu saya minta datanya. Ya. Kemarin itu ada kurikulum dari Paruli. Nah, ini kan kurikulum gabungan yang sudah saya datakan ya. Ini semester, ini SKS, saya tambahkan dulu. Ini kode prodi, kode MK, MK, S,
semesternya ini sama semester tahun berlaku. Nah, sebenarnya seperti ini yang saya minta itu. Jadi satu kurikulum 48401 ini prodi apa ya? Nah, ini kan cuma satu kurikulum ya. Untuk 48401 diberlakukannya mulai 2022. Ini prodi apa ya? Saya ada yang tahu mungkin Mas Novian. Yang mana Pak? Yang di atas tuh kan? 48401 kode prodinya. S1 farmasi. S1 ya? Atau Hmm, D3? bentar. 4801. 401. Kode prodi. Jadi Pak, misalkan kami mau memfikskan itu, nanti kami kirim ulang lagi atau seperti apa Excel-nya tuh? Ya, kalau bisa dikirim ulang. Jadi satu prodi itu isinya kurikulum dan tahun berlaku kurikulumnya tadi. Akunnya. Mm. Nah, Memang jadi harusnya kan misalkan, memang harusnya kan misalkan ada perubahan aja baru kan ditambahkan kurikulum baru seperti yang di feeder itu kan nggak ya setiap periode itu harus dilaporkan enggak, kurikulumnya nggak seperti itu kan. iya enggak. Dan setiap perubahan itu kodenya pasti berubah semua. Kode mata kuliahnya. Tidak ada dia membawa kode yang lama. Nah, Kadang kami ada juga Pak, misalkan ada kurikulum baru tapi kode mata kuliahnya itu tetap pakai kode lama gitu, tapi SKS-nya yang berubah misalkan seperti itu. Ada nah, beberapa. nah, itu agak susah nanti ketika kita menginput KRS. Mm. Penginputan KRS itu kan mata kuliah yang dipilih itu berdasarkan kode. Kalau misalkan kode yang lama dan yang baru itu sama dan ada perubahan, nanti takutnya terambil mata kuliah yang lama Apa? gitu, yang SKS-nya salah gitu. Harusnya ambilnya SKS 3, ternyata yang diambil SKS-nya 2. Makanya ketika ada perubahan nama SK atau SKS itu kalau bisa Kodenya berubah. kodenya berubah juga, jangan disamakan. Makanya di kami pun kayak gitu, ketika ada kurikulum baru dibikin, semua kode itu dirombak. Jadi dari kode mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, mata kuliah prodi, itu kami rombak semua. Dan tidak ada yang sama dengan kurikulum yang lama, gitu, kodenya. Kalau beberapa dari jurusan kami yang baru sih mungkin ada pembaruan dikit Pak. Jadi kemarin itu kurikulumnya masih belum belum fix banget. Mungkin ada perubahan dikit tentang di kurikulumnya. Nanti yang untuk fixnya mungkin kami kirimkan ulang lagi. Nah, kan yang banyak ini untuk kurikulum yang S1 farmasi kayaknya kan Heeh. ada makanya masih 2018 sama yang 2022 kalau nggak salah, benar nggak Idang? Nggak Idang? Ada dua kurikulum ya untuk S1 farmasi. Nah, biasanya yang terbaru ini ada sih Pak, lagi dari PSWPA ini baru 2023 tadi baru update lagi tuh kurikulumnya. Untuk S1 farmasi memang ini paling banyak sih kemarin yang dikirim itu. Mm-mm. Ada 230-an mata kuliah. Iya. Nah, Nah, itu, ini ada yang mm, dari 2022 berlakunya, kemudian ya. 2021, 2018. Nah, soalnya mahasiswa 2018 itu kayaknya masih ada beberapa yang masih pakai kurikulum itu. Untuk mahasiswa yang baru-baru ini mungkin pakainya yang kurikulum terbaru aja gitu Pak. Masalahnya hubungannya ini nanti ketika ada menu input KRS. Mm-mm. Input KRS itu kan ketika dimunculkan mata kuliah, itu kita harus menentukan misalkan angkatan 2022, mata kuliah yang ditampilkan di input KRS itu mata kuliah mana. Nah, itu kan harus kita tentukan. Anda memilih no, Pak, misalkan input KRS berdasarkan kurikulum kurikulum yang mana misalnya dipilih. Biasanya kalau kurikulum itu kan diberlakukannya di semester, misalkan kurikulum
kurikulumnya baru dibuat itu di tahun 2022. tahun 2022. Hmm. Nah, artinya dari angkatan 2022 ke atas itu wajib menggunakan kurikulum itu. Hmm. Dan angkatan di bawahnya tidak boleh menggunakan kurikulum itu, harus menggunakan kurikulum Iya sebelumnya. benar, Biasanya misalkan kan kayak gitu. angkatan 2018 tetap menggunakan kurikulum yang 2018 kan biasanya. Nah, Hmm. Nah, jadi di sistem itu kan harus kita kelompokkan mata kuliahnya yang kurikulum 18 misalkan dan kurikulum 2022 Hmm. itu kurikulum 18 itu hanya dimunculkan ke mahasiswa yang dari angkatan 18 Hmm. gitu. Jadi mahasiswa jangan disuruh memilih lagi mau ngambil kurikulum mana, dia langsung ditampilkan daftar mata kuliah di kurikulum dia gitu. Nah, Berdasarkan makanya angkatannya, Pak. Heeh. Makanya di kurikulum itu harus ditentukan langsung, ini kurikulum Hmm. untuk angkatan berapa gitu. Jadi ketika penginputan KRS, mahasiswa itu yang ditampilkan itu mata kuliah kurikulum dia sendiri, kurikulum yang berlaku. Jadi tidak campur aduk kurikulumnya dan tidak mengurangi kemungkinan salah pengambilan jadinya itu Syaratnya tadi KRS. harus beda kode mata kuliah ya, Pak. Harusnya sih Hmm. beda, tapi kalau misalkan sudah terlanjur sama ya bikin aja pengelompokan gitu. Pengelompokan berdasarkan kurikulum tadi ya. Kurikulum tadi. Kalau memang ada pembedanya, misalkan itu pokoknya dibikin tuh pengelompokan, intinya itu aja dikelompokkan supaya Hmm. tadi yang muncul di mahasiswa ketika menginput KRS itu benar-benar mata kuliah dia dan tidak memunculkan mata kuliah yang bukan yang tidak harus diambilnya gitu. Mirip-mirip di Pidra ya. Jadi mata kuliahnya ditentukan semuanya dulu, baru nanti waktu di input kurikulum dimasukkan mata kuliahnya. Nah, itu. Pak itu. Heeh. Makanya tadi kurikulumnya harus disetting ini kurikulum dari angkatan berapa gitu kan. Hmm. Nanti kalau ada angkatan baru lagi bikin kurikulum, dibikin lagi angkatan berapa. Kalau misalkan ada dua, misalkan 2018 tadi sama 2022, artinya kurikulum 2018 ini hanya bisa diambil oleh angkatan 2018 sampai 2021. Nah, untuk angkatan 2022, dia mengambil kurikulum 2022 lagi. Kedua. Nah, itu. Hmm. Itu sih yang kalau untuk sekarang ini ya saya gunakan data ini aja untuk sekarang. Nah, tapi yang dikasih sama Karul ini tadi ada beberapa mata kuliah yang tidak ada. Ya contoh ini di S1 Farmasi ada teknologi fitofarmasetika, kodenya SFM 536. Tapi di kurikulum ini song tidak ada. Kalau untuk nah dari nama misalkan kita cari ya dari nama ada 546. Beda kodenya berarti ya, Pak. Yang ini 536. Nah, kan artinya ada kesalahan dari pengkodean yang diambil oleh mahasiswa di KRS itu kodenya 536, sedangkan yang di kurikulum 546 kodenya. Nah, itu ada kesalahan-kesalahan gitu. Jadi sebenarnya agak sangat penting lah untuk penentuan kode mata kuliah ini supaya tadi menghindari mahasiswa itu salah pengambilan. Jadi patokannya itu sebenarnya kalau untuk sistem itu pasti kode, bukan nama mata kuliahnya kalau di sistem itu. Soalnya kami di sini untuk filter mahasiswa pengambil mata kuliahnya itu waktu di PA itu sama mahasiswanya biasanya di filternya di situ sih Pak biasanya. Ya itu Pak. Nah itu kan ini kan memang ada kesalahan tadi untuk pengkodean yang disajikan di mahasiswa untuk Ya, input KRS, kodenya ini ternyata di kurikulum kodenya ini. Nah, mana yang benar sebenarnya? Apakah kode yang 546 atau yang 536? Itu yang perlu dipastikan gitu. Kemarin sudah saya kasih ke Pak Ruli list kode mata kuliah dan namanya itu yang tidak muncul di KRS ini mahasiswa itu. Di KRS mahasiswa ada, cuma di kurikulum ini tidak ada itu. Itu ada kemarin saya kasih listnya. Nah itu tolong juga diperbaiki supaya nanti yang kasus seperti ini itu bisa diperbaiki gitu. Apakah dari KRS mahasiswanya harus diperbaiki atau yang dari kurikulumnya? Nah, mana yang
kira-kira nanti minta tolong itu Siap. juga. Hmm. Mungkin dari saya cukup sampai di sini untuk ininya penjelasannya tadi. Jadi yang minta tolong dari penginputan dosen pengampu. Kemudian untuk yang banyak S1 farmasi tadi saya kasih template-nya ya, template Excel supaya bisa langsung diimport saja. Kemudian tadi yang kedua pembenaran kurikulumnya tadi ya untuk masing-masing prodi. Eh, Nanya Oke, sekali lagi mungkin Pak mengenai ada yang lagi? tadi. Iya ya. Nah, tadi kan Oke. untuk teori tadi ya dimasukkan kan nama dosen dan lain sebagainya tadi di permata kuliah ya. Ya. Kalau di kami sini biasanya itu ada juga Pak untuk praktikum biasanya itu yang tidak ada di kode mata kuliah. Jadi misalkan satu mata kuliah misalkan anggaplah bahasa Indonesia itu kan biasanya yang ada di kurikulum itu kan cuma teorinya aja, sedangkan di sini mungkin ada praktikumnya juga. Ya. Nah, biasanya bisa nggak ibaratnya itu dibikinkan juga di situ untuk praktikumnya. Tapi yang dilaporkan itu tetap itu ibaratnya tuh kayak bayangannya aja ada berupa absensinya. Jadi absensinya nggak manual gitu untuk yang praktikumnya. Praktikum itu untuk apa? Anunya absensinya itu dipakai. Untuk biasanya dipakai untuk akreditasi ada juga Pak dicari praktikum situ. Untuk pelaporan juga ada. Tapi yang untuk di laporan khusus feeder itu biasanya kan yang cuma yang Tidak berdasarkan masuk di ya. ya Ya hanya anu untuk aja. absensi aja sih Pak sebenarnya Itu dosen untuk praktikumnya itu dosennya dosen yang terdata atau tidak? yang terdata. Yang terdata berarti sebelum dikirim bisa dihapus saja. Misalkan yang tadi bahasa Indonesia ada teori ada praktikum, tapi sebenarnya kan dianggap jadi satu itu. Satu mata kode mata kuliah gitu. Tapi Eh, ada juga kurikulum tuh yang membedakan antara teori dan yang membedakan praktikum. itu dianggap kelas. Kalau itu kan Ya, dianggap satu kelas berbeda, ya. dua kelas beda kan. Nah, kalau kasusnya kayak bahasa Indonesia tadi, bikin aja anunya untuk yang dilaporkan kan berarti satu dosen aja berarti lah yang dilaporkan. Eh, iya, yang dilaporkan yang itunya aja yang sesuai di kurikulum aja kode mata kuliahnya. Sedangkan yang untuk praktikumnya itu nggak dilaporkan. Cuma kami butuh itunya aja sih, laporan untuk absensinya aja. Ada kalau untuk dosennya dilaporkan dua-duanya juga kah? Untuk di pelaporan feedernya ada dilaporkan. Dosen satunya. Yang untuk praktikum itu untuk internal kami aja, Pak. Kalau yang dilaporkan di feeder kan yang sesuai di kurikulum tuh. Jadi misalkan tadi kode mata kuliahnya misalkan bahasa Indonesia itu kode mata kuliahnya ABC, yang dilaporkan itu yang sesuai itu aja misalkan 3 SKS. Nah, sedangkan kan pada kenyataannya di internalnya kan juga ada tuh untuk pelaporan absensinya kami diminta juga gitu untuk yang praktikum bahasa Indonesianya, tapi tidak dilaporkan di feedernya gitu. Praktikum lah berarti nama mata kuliahnya pun ada tulisan praktikum bahasa Indonesia Iya, gitu kan. benar, benar. Jadikan dua Tapi berarti. itu nggak masuk di kurikulum sebenarnya Ya, praktikum itu. Kami di paham. lapangannya memang ada praktikumnya gitu. Nanti itu hubungannya ke jadwal ujian sih Pak sebenarnya. Jadwal ujian praktek. Kalau untuk SIA sekarang, kalau sekarang itu belum ada kayak gitu. Soalnya kan kita patokannya itu lebih ke pelaporan dulu. Jadi yang di luar Oh, iya, pelaporan iya. kita tidak tersedia di sini. Kalau Hmm. untuk sekarang, tapi kalau untuk pengembangan ke depan mungkin bisa sedikit-sedikit mungkin kita Iya, tambahkan iya. itu bisa. Nanti mungkin kita rampungkan dulu yang ada untuk tadi input nilai segala macam. Baru kita tambahkan sedikit-sedikit ya. Sama aja kan kayak misalkan kemarin permintaan yang absen QR code itu kan di luar pelaporan tapi Itu eh, bisa kita tambahkan gitu. tapi yang untuk ini aman juga Pak. Untuk yang Maksudnya, UTS kami ini insya Allah untuk UTS maksudnya pelaksana UTS-nya atau penginputan nilainya. penginputan nilainya kan. Penginputan nilai sudah bisa jalan. Oh, Asal sudah tadi bisa. yang dosen tadi sudah diinput di kelas masing-masing tadi. Nah, nanti setelah selesai UTS ada bahan yang bisa diinput oleh dosen baru kita sosialisasi. Jadi langsung dipraktekkan masing-masing dosen di situ. Kalau sekarang kan UTS kan belum nih, belum ada nilai yang diinput. Nah, agak susah kalau kita mau sosialisasi sekarang.
Berarti kami ini sambil-sambil nanti ke depannya input di Siakat, sambil-sambil input di Siak gitu loh, Pak. Kalau untuk nilai langsung ke SIA aja, karena perlu Langsung siakat ngasih aja lagi. ya. Karena perlu siakat lagi. Soalnya kan nanti untuk KRS pun, kalau ini kan KRS-nya yang dikirim Pak Ruli ini KRS Yang ganjil. yang ganjil, tapi tanpa PGSD. Jadi PGSD kurang kemarin tuh. Nah, ini juga satu nih harusnya yang untuk PGSD apakah sudah fix menunya KRS-nya tuh belum. Nanti kalau misalkan ada tambahan langsung di input ke SIA aja berarti untuk KRS. Langsung aja lah. Tapi ini jadi tugas admin sih anunya jadinya karena mungkin atau bisa dikirim yang Excel-nya bisa. Jadi saya inputkan nanti ke sistem ke SIA untuk yang KRS PGSD. Jadi untuk yang sekarang ini yang dikirim Pak Ruli kemarin itu saya agak lupa nih kapan dikirimnya nih. Mudahan tidak ada perubahan gitu. Untuk yang selain PGSD. Nah ini sudah fix. Ini kan nanti yang dilaporkan ke PDDK kan. Jadi untuk input nilai tidak perlu lagi ke Siakat, kita langsung ke SIA aja, itu cukup satu kali. Dari SIA itu nanti akan kita kirim datanya ke feeder tuh, dari SIA. Oh, nanti untuk penilaian kan juga hasil outputnya itu juga dipakai biasanya untuk apa namanya untuk sister biasanya. Berarti Sister, pakai yang format SIA berarti ya bahan dosen-dosen ini nanti ke depannya. format SIA ini kan ada empat komponen Mm-mm. untuk penilaian. Kemarin itu kan harian, tugas, UTS, UAS. Nah, kalau misalkan mau menggunakan keempatnya silakan. Jadi dosen nanti mungkin tadi pada saat sosialisasi lebih jelasnya lah. Jadi dosen itu dikasih 4 penilaian. Kalau mau dipakai keempat materi silakan. Kalau mau dipakai salah satu silakan. Gitu. Kalau keempat pokoknya untuk persentase nanti inputnya pun bebas. Jadi untuk harian misalkan diisi 10%, tugas 20%, UTS 30, UAS 40 itu bisa. Atau mau diubah juga tidak masalah. Yang penting totalnya 100%. Atau kalau hanya ingin menggunakan UTS dan UAS-nya saja, UTS misalkan 40, UAS 60, itu juga bisa. Asalkan tadi totalnya 100 yang penilaian asesor kan. Oke. Nah, kemudian untuk yang jurnal juga nanti lagi disiapkan juga. Jurnal dosen untuk sister kan ada juga nanti. Sekalian. Insya Allah selesai sih untuk input nilai sama presensi itu waktu sosialisasi itu sudah bisa dipakai dosen. Oke, mungkin untuk dosen untuk lebih jelasnya nanti di sosialisasi selanjutnya aja, Pak. Ini Iya, lebih iya, fokus iya. ke operator dulu. Operator dulu Pak, untuk hari ini. Iya. untuk operator ini kira-kira outline-nya atau tugas operator ini biasanya apa aja, Pak, untuk di SIA ini? Kalau kami kan di SIA kan biasanya kalau mau awal semesteran itu biasanya operator itu nginput seperti KRS-an, apa saja yang disajikan misalkan untuk mahasiswa baru. Kemudian kalau mau UTS itu biasanya menjadwalkan jadwal UTS. Nah, kalau di SIA ini biasanya apa saja yang harus disiapkan untuk para operator gitu, Pak? Untuk UTS UAS pelaksanaannya semua prodi barengan lah. Barengan. Nah, berarti kan settingannya cukup satu kali itu nanti di admin untuk penjadwalan itu. Nanti di admin itu penjadwalan mulai input KRS kapan, mulai dan selesai, kemudian mulai awal kuliah dan akhir kuliah, tanggal UTS, tanggal UAS, itu di settingnya di admin. Jadi satu kali setting untuk semua gitu. Kemudian tugas operator itu lebih banyak itu pada saat penginputan kelas atau jadwal kuliah. Itu Awal aja sih. semester berarti ya, Pak? Di awal semester itu supaya ketika jadwal sudah terbentuk baru mahasiswa kan bisa ngambil KRS. Iya. Jadi mahasiswa yang ambil KRS itu berdasarkan jadwal yang diinput oleh operator. Gitu. Berarti loginnya sesuai yang akan kami kirimkan tadi ya, Pak, untuk Iya, list-list nanti para admin. masing-masing akun operator punya akun sendiri-sendiri untuk di masing-masing prodi. Kalau misalkan ada mau 3 operator satu prodi ya silahkan. Hmm. Tinggal dibikin di list aja tadi itu namanya daftar akunnya. Itu untuk penentuan bobot nilai itu juga saya minta kemarin tuh bobot nilai. Jadi ranknya nilai minimal misalkan dari 0
sampai 40, nilainya D, bobotnya kan kalau D itu nilainya bobotnya 0 kan, kayak gitu kan. Ya, ya. Nah, itu saya minta juga untuk pembobotan nilai di sana seperti apa. Soalnya di sini belum ada lagi. Kan untuk pembobotan Iya. nilai. Iya, nah itu juga satu. Kemudian kemarin itu belum sempat selesai, kita pas pian ke sini itu masalah yang semester silang. Nah, itu Besar kan silang. sebenarnya bisa tuh. Nah, itu sebenarnya opsional untuk membantu mahasiswa kan supaya tidak perlu menunggu 1 tahun untuk lulus gitu. Nah, itu Anu, silahkan nanti anu bagaimana kan Pak kebijakan di ada, sana aja sih. Nah, kalau dari Uniska ada itunya nggak Pak? Ibaratnya untuk keterangannya seperti apa semester silang. semester silang kalau di kami ini ada, cuma Aturannya. syaratnya ada diaturkan. Jadi persyaratan itu mahasiswa itu sudah harus lulus 130 SKS dan sudah mengambil skripsi atau sedang mengambil skripsi gitu. Nah, dia boleh mengambil mata kuliah silang, artinya mata kuliah genap diambil di ganjil, nah itu boleh. Ini persyaratan tadi menutup supaya tidak ada mempercepat kuliah. Jadi yang kita bantu ini cuma yang ketinggalan aja gitu. Ada yang ketinggalan satu mata kuliah, tercecer, padahal sudah mau lulus. Nah, itu bisa kita bantu dengan syarat tadi dia sudah harus lulus. Lulus itu kan artinya sudah ada nilainya nih. Mata kuliah yang sudah nilainya itu sudah menempuh 130 SKS. 130 lah. Nah, sama sedang atau sudah selesai mengambil skripsi. Baru boleh semester silang. Kalau di sana itu Pak Kalau biasanya dituliskan di panduan akademik ya itu atau di sistemnya aja ada pilihan di sistemnya aja, sistemnya kita aja. tidak di panduan akademik. Oh, Soalnya kan ini internal juga, ya. artinya cuma membantu mahasiswa supaya tidak terlalu lama menunggu gitu aja sih intinya. Bisa tuh Pak anu sistem silang. Kalau di SIA sudah Oh, bisa, sudah bisa. jadi makanya Oh, makanya kan di SIA ini kan ada pilihan semester. Ini kan input kelas, jadwal kuliah. ah. Ini kan bisa input jadwal semester 1, Oh iya semester lah. 2. Oh. Sekarang posisi di 2-3 ganjil. Ah. Tapi bisa nginput mata kuliah semester 2. Nah, ini kan mata kuliah semester 2 nih kan. Bisa diinput. Walaupun sekarang posisi sedang di semester ganjil gitu. Gitu. Jadi silakan nanti di kebijakan sana seperti apa. Oke. Mungkin sampai di sini dari saya. Yang lain, dan apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Yang bertakun di chat kayaknya. Bisa. Nanti mungkin lewat Pak Ruli juga bisa nanti diteruskan ke saya chatnya. Chat di sini kah? Oh, ada. Di Zoom Pak. Buat jadwal terus terlihat dosen A bentuk jadwalnya. Kalau masalah bentrok sih nggak ada lah kalau di SIA nih. Artinya harus yang diinput ke SIA ini sudah fix kayak gitu. Nah, artinya sudah benar-benar di luar disetting dulu, baru diinputkan ke SIA. Kita belum ada untuk settingan untuk bentrok dan lain-lain itu. Iya, belum ada. Jadi memang harus difixkan dulu di jadwal luar. Kalau sudah fix baru diinput ke SIA. Soalnya di SIA tidak ada anunya tadi untuk pendeteksi bentrok atau tidaknya. Oke, ada lagi? Mungkin kalau tidak ada bisa kita sudahi. Bisa dibantu untuk ditutup mungkin Pak Novian atau Pak Roli. Terima kasih Pak Rido sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan sosialisasi. Harapannya mungkin ke depannya agar kami dapat juga langsung menjalankan ini. Semoga kawan-kawan juga dapat mengerti tentang penjelasan hari ini. Mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan ke Pak Ruli atau
ke BAK ya mengenai tentang pengisian yang diperlukan Pak Rido tadi. Iya. Nanti kami akan kirimkan datanya ke Pak Rido secara langsung. Oke, Baik, terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan ini. terima kasih Pak. Mungkin saya lift dulu ya. Terima kasih. Iya.